Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk mengawali pembelajaran di kelas 12, materi pertama yang akan kita bahas adalah pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Semoga dengan adanya media pembelajaran ini dapat membantu kalian untuk lebih mudah memahami konsep. Kompetensi dasar yang akan kalian capai, yang pertama, kalian mampu menjelaskan pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Berikutnya, untuk psikomotornya, kalian mampu menyusun laporan hasil percobaan tentang pengaruh faktor eksternal terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Jika kita breakdown dari kompetensi dasar, maka kita akan dapatkan 4 peta konsep pembelajaran yang akan kita bahas lebih lanjut. Silahkan kita amati bersama-sama gambar berikut. Di sini ada gambar bayi yang mungil, yang suatu saat nanti akan tumbuh menjadi balita, menjadi anak-anak, menjadi remaja, kemudian menjadi orang dewasa yang memiliki tubuh lebih besar dan tinggi. Kira-kira proses apakah yang mereka alami? Apakah organisme lainnya juga akan mengalami perubahan demikian? Ya, seperti yang kita ketahui, proses ini merupakan proses pertumbuhan dan perkembangan sebagai salah satu ciri dari makhluk hidup. Meskipun berbeda, namun keduanya berjalan secara beriringan. Apakah pertumbuhan itu? Pertumbuhan merupakan proses pertambahan ukuran, bisa volume, massa, tinggi, atau panjang, yang sifatnya permanen dan tidak bisa kembali lagi, atau istilahnya namanya irreversible. Kita lihat contohnya. Pertumbuhan dan perkembangan tanaman berawal dari biji, di mana biji ini nanti akan berkecambah dan akan tumbuh pelan-pelan tanaman kecil dan nantinya akan tumbuh menjadi tanaman muda. Mulai dari biji sampai ke tanaman muda, bisa diukur kecepatan pertumbuhannya dengan melihat tinggi tanaman yang dapat diukur, sehingga proses ini bersifat kuantitatif atau dapat dinyatakan dengan satuan bilangan. Sedangkan perkembangan merupakan proses menuju kedewasaan pada makhluk hidup, atau istilahnya sel-selnya sudah terspesialisasi. Selnya itu sudah menuju ke struktur dan fungsi tertentu. Contoh, tumbuhan dikatakan sudah dewasa apabila telah mampu berbunga. Kita ketahui bersama, organ bunga berfungsi sebagai alat reproduksi. Berarti ketika tumbuhan sudah berbunga, seluruh sistemnya sudah berfungsi. Ya, di sini berarti sistem reproduksinya sudah berfungsi. Proses ini bersifat kualitatif, tidak dapat dinyatakan dengan bilangan dan bisa kembali ke semula atau istilahnya reversible. Jika kita lihat tabel perbedaan di sini, tumbuhan berarti bertambahnya ukuran seperti panjang, lebar, volume, dan massa, kemudian bersifat kuantitatif, tidak dapat kembali ke keadaan semula, kemudian dapat diukur. Dan perkembangan berarti kebalikannya. Nah, pada tumbuhan tingkat tinggi ini diawali dengan biji. Nah, biji ini merupakan hasil fertilisasi yang tumbuh menjadi zigot. Zigot lalu tumbuh menjadi embrio. Embrio ini dilengkapi dengan cadangan makanan atau endosperma. Tidak semua ya, hanya yang angiosperma saja yang memiliki endosperm. Nah, biji ini akan berkecambah dan menghasilkan individu muda. Dari proses tumbang pada tumbuhan ada 3 kegiatan, yaitu pembelahan sel, pembesaran sel, dan diferensiasi sel. Struktur biji yang telah kita ketahui adalah keras. Kenapa keras? Karena kadar air hanya 5-15% dari bobotnya. Di dalam embrio dikelilingi oleh cadangan makanan yang disebut dengan endosperm. Nah, kotyledonnya membesar karena terisi dari cadangan makanan tadi. Nah, kita kenal ada 2 macam biji, ada dikotil dan ada monokotil. Kita lihat, pada embrio di sini akan memiliki bagian atau calon organ yang nantinya akan jadi organ. Ada calon akar namanya radikula, ada calon batang. Di sini ada pembentangan ruas batang, ada yang epikotil dan ada yang hipokotil. Kemudian ada calon daun, namanya plumula. Nah, kemudian yang monokotil
radicula ini akan diselubungi oleh koleoridha dan plumula nanti akan diselubungi oleh koleoptil. Proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan meliputi 3 ya. Pertama, proses perkecambahan, kemudian proses pertumbuhan primer di mana tanaman itu tambah tinggi, dan proses pertumbuhan sekunder di mana tanaman itu tambah besar. Yang pertama adalah perkecambahan. Perkecambahan ini merupakan masa berakhirnya dormansi biji. Jadi biji dikatakan dormansi berarti selnya tidak aktif membelah tapi tidak mati. Nah, proses perkecambahan dimulai ketika muncul radicula. Muncul radicula ini akan menembus kulit. Lalu diikuti dengan munculnya plantula, tanaman kecil dari dalam biji. Berakhirnya masa dormansi ditandai dengan masuknya air. Jadi, ketika struktur biji yang keras, kemudian di situ ada air yang masuk, maka biji ini akan mengalami proses yang namanya imbibisi. Airnya akan terserap. Air nanti akan mengaktifkan hormon giberelin yang memberi sinyal untuk mengaktifkan enzim-enzim yang ada di dalam biji untuk melakukan proses metabolisme. Dari proses ini nanti akan terbongkar cadangan makanan menjadi energi. Nah, dari energi itulah yang akan dipakai oleh biji untuk tumbuh dan berkembang. Jadi dengan energi tadi, radicula akan muncul menjadi akar, kemudian hipokotil epikotil akan menjadi batang, dan plumula akan menjadi daun. Ada 2 tipe perkecambahan, ada epigeal dan ada hipogeal. Kita akan bahas yang epigeal. Perkecambahan epigeal terjadi akibat aktivitas hipokotil lebih cepat dibandingkan dengan epikotil. Karena hipokotil adalah pembentangan ruas batang di bagian bawah daun lembaga, di bawahnya. Berarti kalau kecepatan aktivitasnya lebih cepat, nanti akibatnya kotiledon ya ke atas tanah. Oke, sekarang yang hipogeal ya. Hipogeal kebalikannya. Nah, yang hipogeal, aktivitas kecepatan dari epikotil lebih cepat dibandingkan dengan hipokotil. Nah, epikotil ini adalah pembentangan ruas batang yang teratas. Jadi di atasnya hipokotil ya. Karena epikotilnya lebih cepat membelahnya, sehingga kotiledon dan hipokotil tetap berada di dalam tanah, tidak ikut terangkat. Contohnya biji jagung. Kemudian proses berikutnya adalah pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer ini merupakan pertumbuhan memanjangnya ujung batang dan ujung akar akibat aktivitas pembelahan dari jaringan meristem. Jadi di sini tumbuhan ini akan tinggi. Ada 2 titik tumbuh, ada titik tumbuh akar dan ada titik tumbuh batang. Titik tumbuh akar merupakan bagian jaringan meristem akar yang dilindungi oleh tudung akar. Kemudian akan terdapat 3 zona. Ada zona pembelahan sel, ada zona pemanjangan sel, dan ada zona pematangan sel atau diferensiasi. Zona pembelahan sel, di sini ada aktivitas meristem apikal, di mana sel-selnya nanti akan membelah. Cirinya sel kecil, dinding tipis, dan aktif membelah. Kemudian ada zona elongation, artinya pempanjangan sel. Jadi karena sel-selnya ini nanti berisi air, sehingga ukuran sel itu 10 kali lebih panjang. Sehingga sel ini nanti akan mendorong si ujung akar. Zona diferensiasi menunjukkan perbedaan bentuk dan ukuran sel semakin jelas. Nah, di sini sudah terjadi zona proses organogenesis. Jadi pembentukan organ. Nah, di sini makanya kelihatan ada rambut akar. Sekarang kita lihat titik tumbuh batang. Jadi titik tumbuh batang merupakan bagian jaringan meristem yang ada di ujung batang. Sama, ada zona pembelahan sel, ada zona perpanjangan sel, ada zona diferensiasi. Zona pembelahan sel, ya berarti di sini memiliki sel meristem apikal dan bakal daun. Kemudian zona pemanjangan sel, sel-sel ini nanti akan terlihat membentuk suatu jaringan calon pembuluh, masih calon. Baru di zona diferensial,
Di sini nanti sel-selnya akan matang dan akan memiliki struktur dan fungsi tertentu, seperti epidermis, korteks, xilem, floem. Nah, ya, berikutnya ini ada tipe-tipe meristem. Kalian sudah mempelajarinya waktu kelas 11. Ada meristem apikal, ada interkalar, dan ada lateral. Dan proses berikutnya adalah pertumbuhan sekunder. Nah, pertumbuhan sekunder ini menghasilkan tanaman tambah besar. Kenapa? Karena pertumbuhan sekunder melibatkan aktivitas sel jaringan meristem, yaitu kambium. Nah, kita kenal ada dua kambium. Ada kambium vaskuler, di mana kambium ini berada di dalam pembuluh. Ada kambium gabus, ya. Kambium gabus ini berarti nanti akan membentuk ke arah luar membentuk velum dan ke arah dalam membentuk velodermanya adanya di korteks. Jadi karena aktivitas kambium yang membelah, berarti tidak semua tumbuhan melakukan pertumbuhan sekunder, hanya yang dikotil saja yang mengalami pertumbuhan sekunder. Ya, untuk video ini sampai dengan proses pertumbuhan sekunder saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.